Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sudrajat. Jadi saya sebagai moderator untuk mempresentasikan proyek atau penelitian untuk tugas akhir mata kuliah MTK Keuangan atau Matematika Keuangan. Yang terhormat, terima kasih untuk Bapak Cindra Saiful Nugraha SHU MN dan Bapak Pak Wilman San Marino SEMM. Dan inilah nama-nama anggota dari kelompok 6. Nama ada Muhammad Saiful, Muhammad Rifal Asidiki atau dengan MPM 2234404005, Dwi Rahmatika dengan MPM 2234404015, Firdaus Sutrisno dengan 2234404024 dan Ali Septa Ali Rohbi 2234404034 dan Muhammad Rizky Sojat atau saya sendiri dengan MPM 2234404045. Nah, materi pertama akan saya berikan kepada Septa Ali Rohbi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali hasil proyek bank lembaga. Pertama adalah bank. Bank adalah lembaga perantara keuangan yang biasanya memiliki wewenang untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat promes. Kata bank berasal dari kata Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan bank menurut Undang-Undang Perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada masyarakat sebagai kredit atau bentuk lain kepada masyarakat untuk keperluan hidup yang lebih baik. Menurut Pearson, seorang ahli ekonomi dari Belanda, bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit, bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, berjangka, dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta atau pemerintah. Next. Ada beberapa jenis-jenis bank, yaitu yang pertama, bank perkreditan rakyat, yang kedua, bank sentral, dan yang ketiga, bank umum. Next. Yang pertama, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau disebut BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Saya akan kembali Bank Sentral. Apa itu Bank Sentral? Bank Sentral itu suatu negara pada umumnya memiliki suatu instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut, berfungsi dan berperan. Bank Sentral berusaha untuk menjaga kestabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di Indonesia. Fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan atau tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilisan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketika bidang tugas ini adalah menerapkan, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelestarian sistem pembayaran, serta mengawasi perbankan di Indonesia. Langsung ke bank umum. Bank umum adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas sifat jasa yang diberikan secara umum dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank konvensional atau komersial bank. Selanjutnya ada kredit. Dalam bila kredit disebut dengan credere yang artinya percaya. Maknanya si pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwasannya kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Pengerin kredit menurut undang-undang mata bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga-bunga. Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjaman meminjam. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu ada kredit kartu kredit atau kredit card. Yang kedua kredit tanpa anggunan. Yang ketiga ada kredit usaha rakyat. Yang keempat kredit multiguna. Yang kelima ada kredit investasi. Selanjutnya proyek. Sebagai tugas akhir, kami membuat penelitian yang di mana kami ingin membandingkan dua bank dalam produk KPR. Bank yang kami sandingkan adalah BSI dan BNI. Kami menggunakan rumus anuitas biasa sebagai pandangan dengan mencari anuitas dengan soal cerita. Hasil yang ditemukan dalam penelitian, yang pertama harga pokok rumah sebesar 400 juta, yang kedua masing-masing bunga sebesar 10,75% untuk BNI dan 10,68% untuk BSI. Yang ketiga, DP sebesar 20% untuk BNI dan 15% untuk BSI. Yang terakhir, N sebesar 180 bulan. Untuk soalnya, Pak Andi ingin mengambil cicilan rumah dengan harga 400.000. Maaf, untuk soal, Pak Andi ingin mengambil cicilan rumah dengan harga 400 juta. Pak Andi melakukan survei terhadap dua bank, yaitu Bank BSI dan Bank BNI. Di kedua bank tersebut memiliki bunga yang berbeda. Untuk Bank BSI 10,68% PA, sedangkan Bank BNI 10,75% PA. Pak Andi juga ingin membayarnya selama 180 bulan dengan DP 15%. Untuk Bank BSI 20%. DP-nya itu 15% untuk Bank BSI dan 20% untuk Bank BNI. Berapakah angsuran dari kedua bank tersebut dan total pembayaran pertama jika uang di muka dibayar secara bersamaan, dan manakah yang lebih menguntungkan Pak Andi? Untuk perhitungan Bank Syariah Indonesia atau BSI, diketahui uang mukanya itu 15%. Nah, dikali 400 juta, hasilnya 60 juta rupiah. Untuk PP-nya 400 juta dikurangi uang muka tersebut 60 juta, 400 juta dikurangi 60 juta, hasilnya 340 juta. Untuk N itu jangka waktu 180. Nah, untuk I adalah bunga.
10,68%. Lalu dibagi 12 jadi 0,0089. Yang ditanyakannya A dan total pembayaran bulan pertama jika uang muka dibayarkan bersamaan dengan cicilan pertama. Lalu dijawab A sama dengan rumus A sama dengan PPI kurung buka di dalam kurung I per 1 dikurangi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup dipangkatkan min N sama dengan PP-nya 340 di dalam kurung itu dikali 0,0089 per 1 dikurangi 1 ditambah I-nya itu kan 0,089 kurung tutup terus dipangkatkan dengan N-nya 180. Nah, terus sama dengan 340 juta di dalam kurung I-nya tetap 0,0089 per itu yang dikalikan dulu yang di dalam kurung 1 yang ditambahkan dulu 1 ditambah 0,089 hasilnya 1,089 pangkat min 180. Lalu setelah itu 340 di dalam kurung 0,089 per yang di dalam kurung itu yang 1,0089 dipangkatkan min 180 menghasilkan 1 min 0,2029261584. Terus sama dengan 340 juta dikali 0,089 pernya itu hasil kurang dari 1 dikurangi 0,2029261584 hasilnya 0,7970738416. Lalu 340 juta dikali 0,0111658413 itu hasil dari pembagi 0,089 per 0,7970738416 dan dikalikan 340 juta dikalikan 0,0111658413 itu menghasilkan 3.796.386,042. Jadi angsuran setiap bulannya sebesar 3.386.386,042 rupiah untuk Bank BSI. Uang mukanya itu kan 60 juta ditambah cicilan per bulannya yaitu 3.796.386,042 sama dengan 63.796.386,042 rupiah. Itulah untuk pembayaran pertama yang harus dibayarkan di Bank BSI. Next. Untuk Bank BNI dengan mencari anuitas atau angsuran yang sama juga diketahuinya uang muka sama dengan 20%. Kan bukan DP awalnya itu 20% dikali 400 juta sama dengan menghasilkan 80 juta. Untuk PP sama dengan 400 juta dikurangi uang muka tersebut 20%
jadi 80 juta dan menghasilkan 320 juta untuk PP-nya. N-nya tetap 180, I sama dengan I-nya itu bunganya itu 10,75%, PA dibagi 12, 0,0089533333. Tiganya itu 5 kali. Terus yang ditanyakan, A dan total pembayaran bulan pertama jika uang muka dibayarkan bersamaan dengan cicilan pertama. Lalu dijawab, A dengan rumus A sama dengan PP I per 1 kurangi 1 ditambah I pangkat min N. Untuk PP-nya 320 dikalikan I-nya itu kan 0,0089533333. Terus per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,0089533333 dipangkatkan N-nya min 180. Lalu sama dengan bawahnya lagi 320 juta dikalikan I-nya terus 1 min, nah yang 1 ditambah 1 tambah 0,895333 jadi 1,00895333 dipangkatkan min 180. Lalu selanjutnya 320 juta kali I 0,00895333 per yang itunya yang 1,0899333 yang di bawah dipangkatkan 180 menghasilkan 1 dikurangi 0,282522421. Lalu 320 juta dikalikan yang ini 0,0895333. Nah, 1 dikurangi 0,2825421 hasilnya 0,79151747579. Lalu dibagi 0,0895333 dibagi 0,7991174759 dan hasilnya 0,012032253334. Lalu setelah itu dikalikan 320 dikalikan hasil itu, hasil pembagi itu menghasilkan 3.585 031,46862221. Jadi total pembayaran per bulannya itu 3.585 031,46862221. Lalu ditambahkan untuk pembayaran pertama yaitu dengan uang muka. Uang mukanya 80 juta rupiah ditambahkan 3.585 31,46862221 menghasilkan untuk pembayaran pertamanya yaitu 8358 585 03146862221. Jadi total pembayaran yang pertama itu sekitar 83.058.031 rupiah. Jadi kesimpulannya dari kedua produk tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa produk KPR dari BNI dengan harga pokok 400 juta rupiah dengan harga yang sama BSI dan BNI itu harganya itu
juta rupiah ketika dikredit atau dicicil dengan bunga 10,75% dan DP-nya itu untuk Bank BSI itu 15% dan BNI 20% untuk DP-nya, maka BSI lah lebih murah karena dengan bunga 10,75% dan DP 20% ternyata lebih. Untuk Bank mohon maaf, bisa diulang untuk kesimpulan, Ki. Kesimpulannya, jadi dari kedua produk tersebut kita dapat simpulkan bahwa produk KPR BNI dengan harga pokok 400 juta rupiah itu lebih murah dengan bunganya itu 10,75% dan DP-nya itu 20%, ternyata lebih murah dibandingkan BSI dengan bunga 10,68 dan DP-nya itu 15%, tetapi BNI lah yang lebih murah. Total angsuran BNI per bulannya itu sekitar BNI itu 3.796.385. Itu maaf BSI, BNI 358.031.46, ya sekitar 3.585.031 dibandingkan yang BSI 3.796.386,042. Total angsuran BNI itu 83.581.031.4686221. Total angsuran BSI 63.796.386.042. Jadi sangat disarankan Pak Andi mengambil KPR BNI, bukan BSI itu. Maaf, tipe kayaknya Rizky. Tidak, soalnya BNI itu lebih murah untuk cicilan per bulannya dibandingkan BSI, seperti itu. Untuk memang untuk DP sama DP ditambah angsuran itu emang lebih murah yang BSI, tetapi kalau misalkan angsuran per bulannya itu lebih murah dari BNI. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Sebagai penutup, mohon maaf jika ada kata yang salah atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.